Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, karunia dari Allah Ta'ala yang setelah sedemikian banyaknya dilimpahkan pada kita semuanya. Sungguh nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan pada kita adalah nikmat yang sempurna, dan juga jumlahnya sangat-sangat banyak, yang mana saking banyaknya karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala, kita sebagai hamba pun tidak akan mampu untuk menghitung seberapa banyak karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala tersebut. Maka muslimin rahimakumullah, mari kita syukuri nikmat Allah. Kita perlu bijaksana dalam menggunakan karunia dan nikmat Allah Ta'ala. Terus kita gunakan, pastikan nikmat itu kita gunakan untuk upaya-upaya pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan menambah amal ibadah kita kepadanya. Serta jangan sampai kita gunakan karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala untuk hal-hal yang menjadikan kemurkaan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Itulah makna dari syukur kita kepada Allah. Dengan syukur kita kepadanya, maka Allah Ta'ala akan selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita. Maka berbahagialah ketika kita semuanya bisa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Allah, nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan pada kita akan berlanjut sampai kita nanti di akhirat. Baik, muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu semuanya, mari kita lanjutkan materi kita. Kemarin baru hadis nomor 11 nggih. Alhamdulillah, kitab saya ini cetakan lama, mungkin halamannya beda ya. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya, sampai dari awal hadis. Sudah kita bahas belum kemarin ya? Sudah sampai kata hadis 11 belum ya? Sampai kalimat apa kemarin? Gipun, ini kita lihat, kita ulas sebentar ya. Di hadis yang ke-11 di situ ada seseorang, Abi Rozin Al-Luqail. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, kaifa yuhyillahul mauta?" Bagaimana Allah Ta'ala ini menghidupkan orang yang mati? Ya, itu tanya kepada Rasulullah. Maka bagaimana cara berfikirnya itu ya, melogika Allah Ta'ala ini bisa menghidupkan orang yang mati ya, begitu. Tapi pertanyaan ini bukan karena tidak percaya, pertanyaan ini cuma untuk lebih meyakinkan lagi. Bagaimana sih bagaimana Allah Ta'ala membangkitkan orang yang mati, mosok bisa bangkit lagi. Itu. Jadi pertanyaan ini ketika kita baca sekarang ini bermanfaat. Untuk apa? Memberikan pembelajaran kepada orang yang mau mempelajari tentang bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala untuk menghidupkan orang yang mati. Ya, dari tidak ada menjadi ada saja bisa, apalagi yang pernah ada mengembalikan lagi tentunya lebih mudah. Itu. Maka gambaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amamara bi ardin min ardika mujdibatin. Apa pendapatmu ketika kamu lewat di satu tanah, satu lembah yang dia itu kering, tsumma mararta biha muhsabatan. Kemudian kamu lewat di lain waktu, di situ sudah subur. Pernahkah kamu lewat begitu itu? Qala, dia menjawab, na'am ya. Maka kemudian Rasulullah menegaskan, kadzalikan nusyur. Lah itulah Allah Ta'ala akan membangkitkan kembali orang yang mati itu ya, semacam itu tadi. Ya, kemudian dia bertanya lagi, ya Rasulullah, wa mal iman? Apa itu iman?
Iman itu adalah antashhada an la ilaha illallah, bahwasanya kamu bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah, wahdahu, dan esa, dia Allah Ta'ala yang maha dat, yang maha esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu buat dia, wa anna muhammadar rasuluh, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Nah, itu yang namanya iman. Itu yang pertama syahadat. Kita meyakini bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah Ta'ala, dan Muhammad itu adalah hambanya dan utusan Allah Ta'ala. Itu iman. Kemudian nah ini yang sesuai dengan babnya kan, la ilaha illallah kan itu. Kemudian juga akan lebih memperkuat keyakinan kita bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, dengan keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusan Allah. Nah ini harus kita buktikan, salah satunya ini, wa ayyakunallaha wa rasuluhu, dan adalah Allah dan Rasulnya itu ahabba ilaika, lebih tercintai, lebih tersukai, ilaika kepadamu, mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Ini orang itu ketika bisa menempatkan dirinya menjadi orang-orang yang mencintai kepada Allah dan kemudian mengutamakan Allah Ta'ala dibandingkan dengan yang lainnya, maka ini adalah merupakan satu nikmat yang besar. Itu hanya dikatakan di belakang, kalau juga di hadis yang kemarin, itu adalah orang-orang yang bisa merasakan manisnya iman itu ya semacam itu tadi. Kita ini senang menjalani ibadah kepada Allah. Tapi sebenarnya ya, kalau orang mau apa namanya secara objektif ya, menilai itu sebagaimana kalau pernyataan sahabat itu begini, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu bukan sabda Nabi, itu bukan hadis, tapi perkataan sahabat. Ikmal lidunyaka, kamu beramal untuk dunia kamu, ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kamu hidup itu selama-lamanya. Silahkan kamu bekerja, silahkan kamu mencari dunia ini, mencari harta ini sebanyak-banyaknya, dengan satu pemikiran, anggap saja kita ini hidup selama-lamanya. Nah itu. Tapi kemudian di kalimat berikutnya, wa man li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhirat kamu itu seakan-akan kamu besok itu mati. Muslimin rahimakumullah, kalau ada orang kira-kira divonis, orang divonis ini oleh dokter karena penyakit atau karena yang lainnya, besok ini umur kamu tinggal 3 hari gitu misalnya, saya rasa orang itu mesti akan sregep ibadah. Ya enggak akan, wah maksiat sik wae cek 3 dina ora apa-apa, masih ada kesempatan untuk maksiat. Nutuk-nutuke tak katok-katoke sik maksiat, enggak mungkin. Bagaimanapun orang itu ketika dengan ada ingat tentang kematian itu dia akan lebih berusaha menjalani kebaikan. Itu. Ini cara dudu sanes tiyang Islam ngoten nggih, terus aku tak njalani kebecikan lah, aku tak apik karo tangga, aku tak dadi wong sing dermawan, semacam itu tadi. Itu pun ketika ada orang-orang yang mereka sudah terlanjur meninggal, orang yang sudah terlanjur mati gitu ya, kemudian dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala, mereka juga akan mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Itu begitu. Karena ketika orang itu dihadapkan kepada kematian, orang yang ada dalam pikiran dia adalah berbuat baik. Nggak mungkin ketika dia sudah divonis mati, kalau dia tinggal 3 hari mati, aku tak kerja lagi aja lah, mencari dunia ini, mencari uang, mencari harta sebanyak-banyaknya. Nggak akan. Ya dia tetap akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.
Makanya konsepnya adalah memang kita di dalam kalimat itu kita suruh mencari dunia ini dengan satu asumsi bahwa kita ini akan hidup selama-lamanya. Tapi tentunya kalimat berikutnya itu loh. Kamu beramal untuk akhirat kamu itu seakan-akan besok itu mati. Sesok ini mati loh. Nek saiki kowe ra ibadah, saiki kowe ra salat, saiki kowe iki ra sedekah, kowe ra infak, kowe ra ngaji, kowe ra nglakoni kebecikan, kapan meneh sesuk kowe mati. Gitu. Makanya kalau konsep itu dipikirkan buat kita semuanya, khususnya apalagi orang-orang yang beriman, dia akan berusaha menjalani kebaikan. Nah, sesuk meninggal loh. Besok kita mati kok. Ayo sekarang kita banyak ibadah kepada Allah. Sholat ke masjid, sregep, telat. Gitu ya. Kesempatan apapun amal soleh yang dia bisa jalani, dia jalani. Baca Al-Quran lah, infak sedekahnya lah, sholat sunnah lah, puasa sunnah lah. Semuanya dia jalani. Gitu. Besoknya lagi ternyata masih hidup. Ya, pemikirannya, pola pikirnya juga begitu sama. Besok saya mati loh. Nah, begitu terus. Sehingga orang semangat, orang tidak akan kemudian keroyo-royo, orang berusaha keras mencari dunia yang akhirnya meninggalkan akhirat. Kalau orang dan ketika orang bisa menjalani begitu itu luar biasa. Itulah bentuk kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Orang yang bisa menjalani kecintaannya kepada Allah Ta'ala ini nyaman banget hidupnya. Gitu. Apalagi muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu semuanya, orang itu ketika hidup di dunia ini mencari dunia, itu sebenarnya orang itu cuman mencari segala sesuatu yang memang sudah dicatatkan oleh Allah Ta'ala itu menjadi rezeki dia. Itu. Tapi kalau orang itu mencari akhirat, artinya begini, ketika orang mencari dunia tadi, ya kalau Allah Ta'ala memang menetapkan itu menjadi milik dia dapat, ya dia akan dapat. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak menetapkan itu dia dapatkan, ya, dia tidak akan dapatkan itu. Ini beda dengan akhirat. Kalau orang itu mencari akhirat, mencari segala sesuatu diniatkan untuk akhirat, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Plus urusan dunianya juga akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ini bentuk keyakinan kita akan adanya Allah Ta'ala itu begitu. Kalimat la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Satu kalimat yang selalu melekat dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dimanapun dan kapanpun kita menjalani kehidupan. Dia akan selalu mengiringi kita semuanya. Semuanya pokoknya harus kita jalani karena Allah. Semangat karena Allah, motivasinya Allah Ta'ala juga, dan segala sesuatunya diarahkan karena Allah Ta'ala. Maka muslimin rahimakumullah, inilah orang-orang yang bisa merasakan manisnya iman itu ya, yang semacam itu tadi gitu. Itu kalau di dalam ayat Allah Ta'ala ingatkan pada kita semuanya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah fima atakallah, dari apa-apa yang Allah Ta'ala telah memberikan pada engkau, daral akhirah, kehidupan akhirat. Carilah dengan bekal, dengan modal yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu semuanya. Diberikan kesehatan, diberikan kemampuan berpikir, diberikan akal budi, diberikan perasaan, diberikan skill, ya, diberikan pengetahuan. Ya. Oh, kita kalau perintahnya di situ wabtaghi fima atakallah itu disuruh mencari apa? Kita disuruh mencari ad-daral akhirah, kehidupan akhirat. Kemudian di ayat selanjutnya wala tansa nasibaka minad dunya, kamu jangan lupakan, tapi kamu jangan lupakan bagian kamu di dunia. Gitu. Jadi urusan dunianya cuma wala tansa nasibaka, jangan lupakan. Artinya tetap itu kita ambil. Kalau Ibnu Abbas menerangkan wala tansa nasibaka minad dunya lid daril akhirah.
Kamu jangan sampai melupakan bagian kamu di dunia ini, rezeki kamu di dunia ini, liddaril akhirah, untuk mencari kemuliaan, kebaikan akhirat. Nah, itu begitu. Makanya dari situ jelas dunia dan akhirat bukan seimbang. Tidak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang awal apa dunia. Ayat-ayat yang menjelaskan, menegaskan tentang itu banyak sekali. Yang menegaskan bahwa dunia dengan akhirat itu tidak seimbang, tidak ada apa-apanya. Bahkan kalau dunia ini ada kebaikannya, walaupun seberat sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan diberikan bagian oleh Allah Ta'ala. Ya, artinya memang kita semua ini oleh Allah Ta'ala dimotivasi, diajak, diperintahkan untuk selalu mementingkan urusan akhirat dibandingkan dengan urusan-urusan dunia. Itulah makanya konsep an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita akan lebih mementingkan urusan akhirat daripada dunia. Kalaupun kita mendapatkan bagian kita di dunia, ya alhamdulillah. Tapi ingat, kalau menurut Ibn Abbas tadi, wala tansa nasibaka minad dunya, kamu jangan melupakan bagian kamu di dunia untuk mendukung upaya-upaya ibadahmu kepada Allah Ta'ala, untuk mendukung upaya-upaya kemuliaan kamu di akhirat. Jangan malah terbalik. Orang sibuk mengurusi urusan-urusan dunia, ning ora sempat ngibadah. Dia tidak sempat beribadah karena sibuk dengan itu. Kan ada ya orang ketika diajak untuk ngaji sering naik masjid, nanti aja kalau sudah pensiun gitu. Kalau sekarang ini belum bisa total karena saya masih kerja dan sebagainya. Tidak begitu penyikapannya. Yang jelas Allah dan Rasulnya lebih dia sukai, tidak usah nunggu pensiun. Kapanpun kita ini, ya karena itu tadi, besok mati kok. Kapan lagi kalau kita tidak beribadah sekarang? Kalau sekarang kita harus menunda-nunda ibadah kita harus neng masjid, kita mau ke masjid, kita tunda-tunda, nunggu ini, nunggu itu, kelamaan. Besok mati kok. Nggak tertolong nanti kita dalam urusan kita kepada Allah Ta'ala, jadi tidak tertolong. Itulah nyamannya ketika Allah Ta'ala ketika orang itu bisa merasakan manisnya iman, itu semacam ini. Orang mengutamakan Allah Ta'ala dibandingkan dengan yang lainnya. Alhamdulillah kita semuanya pagi hari ini kita bisa datang ke sini, ke masjid untuk mendengarkan ta'lim. Kita dapatkan barokah yang banyak. Ataupun pemirsa yang ada di YouTube, yang menikmati lewat YouTube, alhamdulillah kita bisa meluangkan waktu juga untuk tholabul ilm. Nah itu penting. Yang tholabul ilmi itu kan nikmat yang besar juga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu ila yaumil qiyamah, sahhalallahu lahu ilal jannah. Nah gitu. Orang yang man salaka tariqan, orang yang menjalani satu jalan, yaltamisu itu mencari, fihi dengannya, dengan perjalanan itu ilman, untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu ilal jannah, Allah Ta'ala akan memudahkan dia untuk bisa masuk ke dalam jannah. Ya, kita mencari ilmu ya, semacam ini. Kemudian ada yang bilangnya celeleane gini, berarti hadis itu tidak berlaku untuk orang-orang alim, untuk ustadz, ulama. Kan kalimatnya mansalaka, kan mencari. Kalau mencari kan berarti belum dapat kan ya. Kalau sudah dapat berarti nggak masuk gitu. Kalau yang baru mencari, belajar, itu dapat, dia urek. Rumah sana alim, orang-orang alim, orang-orang menyampaikan begini ini dulu tidak belajar. Ketika mau menyampaikan apakah juga tidak belajar? Ya belajar, sama-sama belajar. Ya insya Allah kita bareng-bareng, sama-sama nanti untuk bisa masuk ke dalam jannah. Allahumma amin. Itu rasa udur gitu. Berarti sing golek tok, yang sudah punya berarti tidak. Ya begitu. Alhamdulillah kita pagi-pagi ini kita oleh Allah Ta'ala ketika ada panggilan, ada kesempatan
untuk amal soleh, thalabul ilm, ternyata kita bisa mau datang. Kita luangkan waktu untuk lewat YouTube, walaupun cuma YouTube kita belajar, mudah-mudahan itu akan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Nah itu Allah Ta'ala lebih diutamakan itu. Kemudian berikutnya wa antukhraqa binnari, bahwasanya dia dilemparkan di nari, di api. Itu ahabba ilaika. Dilemparkan ke dalam api itu lebih tersukai kepadamu min dari antusyrika billahi, bahwasanya kamu mensekutukan kepada Allah Ta'ala. Pokoknya konsep menjaga keimanan, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala ini akan dia jalani, walaupun dia harus menanggung resiko di dunia ini untuk rekoso, untuk susah, bahkan dilemparkan ke dalam api, sebagaimana ceritanya Ashabul Ukhdud itu di surat Al-Buruj, tafsir Al-Buruj itu ada di sana. Atau di kitab Riyadhus Shalihin juga ada terkait dengan itu Ashabul Ukhdud. Lanjut. Wa antuhibba ghaira dzi nasabin, dan bahwasanya menyukai kamu menyukai ghaira dzi nasabin, orang yang selain nasab. La tuhibbuhu, kamu tidak mencintai illa lillahi azza wa jalla, kecuali kamu mencintainya itu karena Allah azza wa jalla. Jadi ini termasuk konsep orang yang akan merasakan manisnya iman itu ya semacam itu. Orang mencintai orang lain, orang cari istri, cari suami, ya, cari menantu juga. Itu patokannya mestinya landasan utamanya adalah karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Tungkahul mar'atu li arba, limaliha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha fadfar bidzatiddin. Orang itu ketika akan menikah, orang mencari perempuan, mencari istri itu ya patokannya kadang karena nasab, karena harta, karena karena kecantikan atau karena agama. Tapi Nabi mewanti-wanti fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, nah, maka kamu akan beruntung. Nah, begitu landasan kita mencari jodoh, ya itu cari mantu ya fadfar bidzatiddin taribat yadak, beruntung kamu. Ya, itu begitu konsepnya. Pokoknya kita jalani karena Allah, bukan karena ganteng, bukan karena cantik, bukan karena hartanya, bukan karena jabatan, tidak. Kalau itu kan cuman sementara saja, cantik, kaya kan cuman sementara. Sementara yang konsep yang disuruhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita disuruh memilih yang punya agama. Fadhfar bidzatiddin, maka orang itu akan beruntung. Ya, tuh. Fa idza kunta kadzalik, maka apabila adalah engkau berada yang di keadaan yang demikian itu tadi, faqad, maka sungguh dakhala, telah masuk hubbul imani. Cintanya keimanan yang dirasakan dengan penuh cinta itulah. Segala sesuatu itu kalau dirasakan dengan penuh cinta, maksudnya dia jalani dengan nyaman gitu ya, dengan semangat, wah itu nikmat banget ya, semacam itu. Tanpa paksaan, tapi dengan landasan dengan dasar-dasar motivasi yang lurus. Itu enak banget, nyaman banget. Tapi ketika orang itu menjalani sesuatu itu karena pamrih gitu misalnya, itu ya susah. Ya alhamdulillah mungkin salah satunya ketika kami sebagai yang kebetulan terjun di dunia pendidikan, ya kami ngajar di SMP Al Islam 1 Surakarta. Ya emang di dunia pendidikan itu sebenarnya luar biasa. Kalau orang menyadari itu adalah itu kesempatan yang sebesar-besarnya untuk bisa menjadi orang bisa mendapatkan pahala. Bahkan bisa jadi itu amal pahala yang terus mengalir karena kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat.
idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam mati itu akan terputus dari mendapatkan pahala. Ya. Nah, kalau udah mati selesai kesempatan dia untuk menumpuk ke pahala lagi. Kecuali 3. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Strategis itu. Tapi ketika kemudian ngajar, orang menyampaikan ilmu itu landasannya karena gaji, akhirnya dia menjalaninya cuma sebagai guru saja. Yang penting saya punya tugas ngajar 2 jam pelajaran, saya jalani selesai. Itu anaknya rame, tidak pernah dinasihati, itu anaknya tidak punya sopan santun, tidak pernah diarahkan. Ya, kalau semacam itu ya eman-eman. Kesempatan dia mendapatkan pahala dengan sebab menyampaikan ilmu itu tadi, mestinya akan jadi pahala yang terus mengalir, jadi terlewatkan. Dapatnya ya cuman itu. Ya, kenapa? Karena memang landasannya bukan karena Allah. Dapatnya ya dunia itu pun kalau dapat. Sehingga ketika akhirnya yang dia jalani, dia sudah jalani sedemikian rupa, kemudian upahnya yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, akhirnya dia menjalaninya semakin malas, semakin aras-arasan. Dia nggak nyaman ya, padahal itu kesempatan buat dia buat guru itu tadi untuk bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Eman itu sayang banget kalau kita menjalaninya semacam itu tadi. Nah itulah memang nikmatnya ketika orang itu menjalaninya karena Allah Ta'ala itu nyaman banget. Orang tidak mikir berat, tidak mikir tidak mikir terlalu rumit lah. Karena yakin Allah Ta'ala nanti akan memberikan kebaikan buat kita semuanya. Nah itulah hubul iman, orang lebihnya semacam itu. Ya. Orang bisa menjalani keimanan ini dengan nyaman, dengan penuh kecintaan, dengan penuh keridhaan, keikhlasan itu. Fi qalbika, pada hatimu. Kama dakhala, sebagaimana masuknya hubbul ma, air yang dicintai, ya, air yang nyaman itu tadi. Lidzam'ani, untuk orang yang kehausan, fil yaumil qaid, pada hari yang panas. Ini gambaran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu analogi yang dibuat oleh Rasulullah, kalau kalian pengen mengerti rasanya, rasanya manisnya iman itu, seperti ada orang yang kehausan, kemudian dia dapatkan air, dia minum. Rasanya di sini kan lego gitu, nyaman banget di tenggorokan. Lah itulah orang yang bisa merasakan manisnya iman atau hubul iman itu ya semacam itu tadi. Orang haus itu kan tetap bagaimanapun itu jadi tidak nyaman buat dia. Itu problem buat dia, itu tekanan buat dia. Orang haus, kehausan, apalagi di tempat yang panas. Panasnya luar biasa, kehausan mungkin karena dia perjalanan dan sebagainya, dia butuh minum. Walaupun minumnya itu mungkin tidak banyak, karena memang tersedianya tidak banyak, cuman seteguk atau 2 teguk itu saja, akhirnya bisa membasahi tenggorokan itu saja, dia sudah nyaman. Nah, itulah gambaran yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan pada kita, orang yang bisa merasakan hubul iman itu ya di situ itu, nyamannya bukan main. Nah, gitu. Ini analogi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu cerdas, dan kalimat-kalimat yang beliau sampaikan ini juga menarik juga itu. Dari sisi kalimatnya itu menarik, isinya apalagi. Gambaran-gambaran yang beliau berikan kepada kita ini memang luar biasa. Dan latar belakangnya beliau itu ketika pertama kali dapatkan Al-Quran, beliau itu orang ummi, orang yang buta huruf. Itu. Cuman mungkin itu juga barokahnya Allah Ta'ala berikan kerasulan ini ya, risalah ini kepada orang-orang yang memang masih polos, masih original gitu ya. Kalau misalnya agama ini diberikan, kitab Al-Quran diberikan pada ilmuwan itu, tidak kemudian dianalisa oleh dia. Wah ini bagaimana ya? Tidak dianalisa sedemikian rupa, berikan eksperimen, ya, terus
kesuwen, akhirnya enggak jadi iman akhirnya gitu loh. Akhirnya diberikan pada Rasulullah dan tipikal orang-orang yang diberikan nubuah, risalah ini memang orang-orang yang original, memang yang masih polos. Akhirnya diterima dan diterima dengan bulat, diterima dengan ikhlas, disampaikan penyampaiannya pun juga dengan nyaman juga. Nah itu salah satu hikmahnya Allah Ta'ala memberikan risalah ini pada beliau yang notabene orang ummi, orang buta huruf ya, memang masih polos, masih original betul gitu ya. Surah aneh-aneh gitu lah. Nah itu. Qultu, aku berkata lagi. Nah ini si Abi Rozin tadi ini tanya banyak dia. Tapi alhamdulillah pertanyaan ini akhirnya menjadi pembelajaran buat kita. Qultu, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, kaifali bi an a'lama anni mu'min. Wahai Rasulullah, bagaimana aku ini bisa mengetahui bahwa aku ini beriman? Untuk bisa mengetahui bahwa aku ini beriman itu kira-kira bagaimana? Indikatornya kayak apa sih? Indikator yang saya bisa dapati bahwa saya itu iman itu kayak apa? Nanti kita pahami kalimatnya sekaligus ini nanti bisa jadi bahan introspeksi muhasabah buat kita. Kita termasuk orang beriman atau bukan? Ini pertanyaannya ini. Indikasi bahwa saya itu iman itu kayak apa sih? Kemudian qala ini gini. Nabi menjawab begini. Ma min ummati, tidaklah dari umatku, au hadhil ummah, atau in umat ini. Rawinya ragu-ragu ini. Dulu saya dapatnya dari Nabi itu dulu dapatnya itu min ummati atau hadhil ummah ya, rawinya ragu-ragu. Tidaklah dari umatku ini abdun, ada seorang hamba yang dia itu ya'malu hasanatan, dia beramal kebaikan. Faya'lamu, maka dia mengetahui annaha, bahwasanya dia itu hasanatun, kebaikan. Wa annallaha azza wa jalla, dan bahwasanya Allah azza wa jalla jazihi, dia membalas kepada dia biha, dengannya, dengan amalan itu tadi, khairon, akan kebaikan. Jadi indikator bahwa orang itu beriman adalah ketika ada seorang hamba yang dia itu menjalani satu amalan yang baik. Orang itu ketika menjalani satu amalan yang baik itu dia betul-betul yakin, dia tahu bahwa yang dia jalankan itu merupakan suatu kebaikan. Yang dia jalankan adalah sesuatu yang ma'ruf, yang dikenal, yang baik. Ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjalaninya ini betul-betul dengan landasan keilmuan, dan dia sadar, dia yakin bahwa yang dia jalani adalah kebaikan. Ya kita semuanya lah, kita sholat. Kira-kira kita sholat itu motivasi kita apa? Jangan sampai kita ini sholat karena kita kebiasaan saja, rutinitas jalan berangkat pulang, tanpa adanya kita kontrol di niatan kita. Makanya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mengingatkan kita tentang niat itu begitu. Dan banyak kitab-kitab yang disusun oleh orang-orang alim, oleh ulama ini diawali dari bab niat. Itu begitu. Banyak kitab-kitab diawali dengan bab niat. Kenapa? Karena memang modal awalnya ya niat itu tadi. Kita jalani segala sesuatu itu kita motivasikan karena Allah. Kita datang sholat subuh ke masjid, kita taklim ke sini, betul-betul kita jalani karena Allah Ta'ala. Dan kita yakin wa annallaha azza wa jalla jazihi biha khairan. Allah Ta'ala dengan apa yang kita jalani ini akan memberikan kita kebaikan, memberikan kita pahala. Ya, jalani itu dengan betul-betul penuh kesadaran bahwa ini kebaikan, dan yakin akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Maka itulah salah satu ciri, salah satu indikator bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Insya Allah, dan mudah-mudahan kita bisa begitu ya. Kita jalaninya betul-betul dengan niatan karena Allah Ta'ala. Kita berharap ridha dari Allah Ta'ala, berharap
pahala dari Allah Ta'ala. Insya Allah betantan sing lindur tak dugi mriki to. Tekan mriki. Lho, aku kok tekan masjid. Masa ngoten. Tapi nggih mending niku sae lho nggih. Nglindure men teng masjid tok. Niku. Bang lindure teng dolan anu nggih. Teng maksiat. Alhamdulillah nglindure teng masjid niku jane sih lumayan. Nah, memang itulah pentingnya kita menjaga niatan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu begitu. Semuanya itu akan penting. Niat itu akan sangat menentukan kualitas pahala, kualitas amalan sekaligus pahala yang akan kita raih. Kemudian wala ya'malu sayyi'atan, dan tidaklah ketika dia menjalani satu kejelekan fa ya'lamu annaha sayyi'atun, ketika akhirnya dia tahu, dia sadar, yang saya jalani ini sesuatu yang salah. Ketika ya terkadang orang itu kan ada sisi kepleset ya. Orang menjalani maksiat ya, terkadang ya semacam itu. Tapi yang penting ketika dia menjalani satu kemaksiatan kemudian dia sadar bahwa dia sudah menjalani satu kemaksiatan. Wah, ini durhaka kepada Allah Ta'ala. Wastaghfarallaha azza wa jalla, dan kemudian dia minta ampun kepada Allah azza wa jalla minha, dari kemaksiatan itu tadi. Dia sadar. Kemudian dia maksiat, karena dia kemudian taubat, dia istighfar kepada Allah Ta'ala dengan kemaksiatannya. Wa ya'lamu, dan dia yakin, dia sadar ya bahwa annahu la yaghfiru illahu, tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah Ta'ala. Makanya kalau bisa merasakan semacam itu, wa huwa mu'minun, itulah ciri-ciri, itulah indikator orang yang beriman. Jadi indikator orang beriman itu adalah orang yang menjalani kebaikan dengan kesadaran, dengan niatan mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala. Kemudian ketika akhirnya dia harus terpeleset untuk menjalani, akhirnya dia terpeleset kemudian menjalani satu kemaksiatan, itu tidak menutup kemungkinan buat dia untuk bisa segera balik, karena dia sadar, karena kemudian dia sadar, saya salah. Dia segera memperbaiki dirinya, dia istighfar kepada Allah Ta'ala, dia memperbaiki kelakuan perbuatan-perbuatannya, dan dia yakin Allah Ta'ala akan memberikan ampunan dengan sebab dari dosa yang dia jalani. Nah, orang ketika bisa merasakan begitu itulah salah satu indikator bahwa dia itu orang yang beriman. Ya, ini kalau kita melihat dari konsepnya ini ya sama, konsepnya ya kepada Allah Ta'ala. Orang hidup ini semuanya adalah kehendak dari Allah Ta'ala gitu. Entah dia menjalani kebaikan atau kejelekan, ya akhirnya dia kembalikan pada Allah Ta'ala. Hanya memang ini kalau konsepnya orang beriman ini, dia menyikapinya dengan sikap yang tepat. Konsepnya itu baik gitu. Konsepnya karena memang Allah Ta'ala. Kalaupun toh dia harus menjalani kemaksiatan pun, ya dia akan tetap dia akan segera memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu salah satu, itu cirinya orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan hadis yang ke-12, hadis terakhir di bab itu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu yaqulu, sa'ala rajulun, bertanya seseorang kepada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, mal ismu, apa itu dosa? Dosa itu apa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, idza hakka fi nafsika, apabila meragukan pada dirimu syai'un, sesuatu, fada'hu, maka tinggalkan. Jadi indikator dosa itu adalah segala sesuatu yang meragukan kepada hatimu. Wah lah kok caranya begini. Memang ini ya, untuk orang-orang yang memang sudah terbiasa maksiat, orang sudah terbiasa maling, orang sudah terbiasa zina, orang sudah terbiasa menjalani kemaksiatan judi itu misalnya itu ya, itu sudah tidak punya hati itu, dia tidak ada keraguan lagi. Ya. Orang sekarang naudzubillah min syarri dzalik, slot itu ya, judi slot itu loh. HP utak-utik itu main slot itu.
Malah ada anggota DPRD lagi rapat DPR main slot ning ruang rapat dan barang itu ada kelakuan opo ya gitu itu hebat. Anggota DPRD rapat malah dolan main slot itu kelakuan apa ya gitu. Ya gitulah. Ya itu tidak punya akal itu memang tidak bisa jadi patokan. Dia menjalannya itu tanpa ada keraguan, pede banget dan menjalani kemaksiatan. Kenapa ya? Karena memang hatinya itu sudah buruk, hatinya sudah rusak. Itulah makanya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, dalam tubuh manusia ada satu organ, yang organ itu memang sangat penting dia, dan itu akan sangat menentukan arah perbuatan manusia itu. Nah, kalau itu baik, kalau itu bersih, maka yang keluar dari amal perbuatan manusia juga baik. Tapi kalau itu sudah buruk, itu sudah rusak, yang keluar dari perbuatan manusia pun juga rusak. Apa itu? Hati, al-qalbu. Jadi kita ini penting, kita harus menjaga hati kita tetap bersih, itu ya di situ itu. Ya, karena hati itu jadi rem awal buat kita untuk bisa terjaga dari kemaksiatan. Kalau hati kita bersih, kurang mau maksiat itu kan mikir. Orang berpikir berkali-kali gitu. Dia nggak akan nyaman dengan sebab itu, dengan kemaksiatan itu. Makanya kalau konsep awal indikator dosa ini ya, indikator awal dari dosa itu kalau menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah idza hakka fi nafsika syai'un. Apabila kamu ada keraguan dalam hati kamu, lah itu indikator awal bahwa itu satu kedosaan. Fadahu, maka tinggalkan. Kalau ada keraguan tinggal. Qala, dia bertanya lagi, famal iman. Terus apa itu iman? Qala, Nabi menjawab, idza sa'atka sayyi'atuka, apabila menyusahkan kepada kamu sayyi'atuka, kejelekan kamu, wasarrotka, dan menyenangkan kepada kamu hasanatuka, kebaikan kamu, fa anta mu'min, maka kamu beriman. Nah, enggak, ini indikasi ini buat kita untuk muhasabah. Yang namanya iman ini adalah ketika kita ini menjalani satu kebaikan, kok kita senang, kita semangat, kita tenang. Kebalikannya, ketika kita menjalani kemaksiatan, kok hati kita ini jadi gundah gulana, jadi susah, itu ya. Nah, alhamdulillah berarti kita ini iman. Makanya kalau tipikal orang-orang yang sudah terbiasa maksiat tadi, orang kulino zina gitu misalnya, wah malah kalau dia tidak berzina malah pusing dia, sakit, hatinya sakit itu. Ya, orang tidak main judi itu mumet malah, wah piye iki arep judi arep maksiat ning dinah gitu. Itu semacam itu, karena memang sudah tipikal hati yang rusak itu ya semacam itu. Alhamdulillah ketika kita semuanya sekarang diberikan kesadaran oleh Allah Ta'ala untuk mau ke masjid, untuk sholat jamaah, untuk ngaji dan sebagainya, luar biasa. Ini satu nikmat yang besar, tinggal kita pupuk saja, kita jaga, kita luruskan terus niatan-niatan kita perkuat motivasi kita supaya kita bisa istiqomah jalankan ini. Ya karena memang inilah upaya-upaya yang bisa kita lakukan demi mendapatkan, demi menggapai kemuliaan nanti di hadapan Allah Ta'ala. Nah, dan kemudian juga pelajaran yang kita dapatkan dari dua hadis yang kita baca ini apa? Itu pentingnya orang itu bertanya. Pentingnya orang itu bertanya. Ya itu. Ya karena memang apa namanya? Al ilmu khazainun wa miftahuha as-su'al. Rasulullah mengingatkan begitu. Ilmu itu gudang, ilmu itu simpanan. Kuncinya apa? Pertanyaan. Ini. Alhamdulillah dengan adanya pertanyaan yang disampaikan ini tadi jadi ilmu buat kita. Kalau tidak tanya barangkali kita juga tidak tahu ilmunya. Tapi dengan adanya ilmu, kemudian dengan adanya pertanyaan, kemudian jadi hadis ditulis di kitab ini, kita pelajari bersama-sama. Alhamdulillah ini menjadi satu ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Barangkali ada satu atau dua pertanyaan belum saya tutup. Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Oh nggih, enggak. Nggih. Jadi yang dimaksud dengan keraguan itu adalah tidak tenangnya hati. Orang menjalani hati ini, orang menjalani maksiat, hati ini tidak tenang. Yang dimaksud dengan keraguan itu adalah semacam itu.
Kalau soal keraguannya kita bicara tentang keraguan-keraguan, ini ada dalilnya apa tidak, ya misalnya semacam itu apa namanya, mestinya bisa kita tarik solusi dengan apa? Dengan kita bertanya. Itu. Tapi lebih condongnya di sini yang namanya keraguan itu di sini adalah apa, orang menjalani maksiat atau keraguan, maksudnya hati ini tidak tenang. Hati ini tidak tenang, kok nggak nyaman ya, nah, gitu loh. Dan inilah pentingnya kita ini bertanya tadinya begitu itu. Kalau kita ini ragu soal benar apa tidak, ada dalilnya apa tidak, nah solusinya apa? Ngaji. Solusinya kita belajar, solusinya kita tanya. Ya, alhamdulillah kita kalau orang mau tanya ilmu ini ya kepada siapapun itu kan enak. Kita udah usah nunggu sekolah, usah nunggu kuliah gitu. Kita ketemu ada orang yang paham tentang agama, kapanpun dimanapun kita tanya. Kita tanya silakan dijawab. Kalau ceritanya Gus Baha itu, beliau ceritanya, saya itu kalau di pasar sering ditanya orang. Ya, justru malah alhamdulillah mereka mau tanya di pasar itu begitu. Ketika ada orang ketemu dengan beliau mau tanya, Gus saya mau sowan ke rumah. Apa? Saya mau tanya, urasan ning omah, ning kene wae. Gitu. Karena ini pertanyaan terkadang memang harus segera dapat jawaban gitu. Kalau tidak nunggu di rumah, ya aku longgarku cek kelamaan gitu. Itu beliau semacam itu. Kapanpun sekarang butuh tanya-tanya supaya dapat gambaran, supaya hati itu tenang, nyaman, nah gitu. Makanya ketika hati itu tidak tenang, kalau emang tidak tenangnya itu karena soal tidak tahu ilmunya, ya berarti solusinya belajar. Tapi kalau masalahnya ini antara dosa apa tidak, gitu ya, hati ini tidak tenang, maka konsepnya Rasulullah fadahu, tinggal. Gitu. Kalau masalahnya keraguan-raguan, ini kira-kira dosa apa tidak ya? Memang kalau kita bicara tentang fikih itu orang dari apa namanya usul fikihnya, orang ketika ada keraguan yang diutamakan adalah resiko untuk terjebak kepada kesalahan, itu yang diutamakan. Jadi bukan kok dia jalani mbok menawa bener, tidak begitu. Kalau memang ada keraguan tinggal saja. Justru harusnya begitu itu. Kita cari ilmunya, kita cari apa namanya kejelasannya kayak apa, baru nanti kita bersikap. Jadi jangan kemudian kita jalani aja lah, apa barangkali ini benar. Nah, itu kalau dipikir tidak, malah lebih didahulukan menjaga diri dari kerusakannya. Jadi kalau soal ilmu ya tanya. Ngeten nggih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.